Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Fadilah dengan NPM 7019210225. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi tentang COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Kita akan mulai di sejarahnya dulu. Sejarah varian Omicron. Virus ini muncul pertama kali di Afrika Selatan, di mana virus ini merupakan mutasi antara virus flu yang ada di pengidap virus human immunodeficiency atau HIV dan virus corona. Teman-teman di sini mungkin tahu bahwa para pengidap HIV itu merupakan pasien-pasien yang sulit untuk sembuh dari penyakit yang misalnya alergi, misalnya bersin-bersin atau mungkin batuk pilek dan mungkin sariawan. Nah, para pengidap HIV itu sulit sembuh karena virus HIV itu menyerang imun tubuh mereka. Nah, varian Omicron ini merupakan mutasi dari virus flu yang ada di pengidap HIV ditambah dengan virus corona. Maka dari itu, varian Omicron ini lebih menular daripada varian sebelumnya. Apalagi varian Omicron ini sangat menular bagi para pengidap HIV. Selanjutnya, kita akan melihat perbandingan antara ciri-ciri orang-orang yang mengidap corona yang antara varian Delta dan juga varian Omicron. Jika kita lihat di kolom Delta, orang-orang yang mengalami atau mengidap corona varian Delta adalah orang-orang yang mengalami demam dan menggigil, batuk, sesak napas, kelelahan atau mudah lelah, kemudian nyeri-nyeri otot, lanjutnya ada sakit kepala, tidak bisa mencium bau dan rasa atau anosmia, kemudian hidung tersumbat, ada juga mual atau muntah, dan diare. Nah, sedangkan jika kita lihat varian Omicron, orang-orang yang mengidap virus corona varian Omicron biasanya ada orang-orang yang merasakan nyeri otot, berkeringat terutama di malam hari, kemudian demam ringan, mudah lelah, tenggorokan gatal, sakit kepala, batuk kering terus-menerus, sesak napas, dan rasa nyeri dada. Ya, jika kita lihat secara garis besar memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya, karena memang kedua varian ini merupakan virus corona, di mana memang tanda-tanda orang yang terkena atau terjangkit virus corona ya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, jumlah kasus varian Omicron di Indonesia per tanggal 13 Januari 2021 terdapat 565 orang positif COVID-19 varian Omicron, di mana 456 pasien berasal dari penerbangan internasional. Kemudian, 107 pasien dari transmisi lokal. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat diagramnya ada di samping bahwa penerbangan internasional itu sebanyak 81%, sedangkan transmisi lokal atau persebaran lokal sebanyak 18,9%. Nah, berikut ini adalah daftar negara penyumbang Omicron di Indonesia, di mana ada Amerika Serikat, ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, dan juga ada Turki. Selanjutnya, peraturan libur Natal dan Lebaran Indonesia. Ya, teman-teman tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat sulit diatur, apalagi jika berhubungan dengan hari libur. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mencegah persebaran, pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di tempat publik, misalnya taman, mal, atau tempat publik lainnya, atau kafe dan sebagainya. Kemudian, semua taman atau alun-alun ditutup pada tanggal 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Ya, teman-teman tahu bahwa Indonesia sendiri sering dilakukan misalnya perayaan tahun baru di taman dan sebagainya, di mana biasanya mereka memasang petasan atau kembang api dan sebagainya. Yang ketiga, jam operasional mal pukul 9 pagi sampai jam 10 malam dengan kapasitas 75%. Tidak jarang Mall Indonesia itu melakukan acara perayaan tahun baru, di mana nantinya para pengunjungnya bisa menyaksikan kembang api dan sebagainya. Maka dari itu dilakukan penutupan sampai jam 10 malam saja. Gitu. Selanjutnya adalah masyarakat yang berpergian, baik itu melalui darat, udara, atau laut, harus sudah vaksin
dan wajib melakukan tes seperti antigen, PCR, atau rapid. Dan yang terakhir adalah pembatasan kapasitas penumpang di dalam kendaraan. Nah, kemudian adalah serba-serbi masalah Omikron Indonesia. Ternyata sudah ada satu warga Indonesia, teman-teman, yang membawa virus COVID-19 varian Omikron. Kalau tidak salah, beliau itu merupakan orang yang baru pulang dari luar negeri, di mana ternyata keluarga dari pasien menolak untuk kerabatnya itu isolasi di Wisma Atlet. Namun mereka berjanji akan isolasi mandiri di rumah masing-masing, seperti itu. Nah, pemerintah saat ini sedang melakukan penelusuran tracing karena ternyata pasien sempat bepergian ke tempat-tempat umum seperti kafe, kayak gitu. Ya, semoga saja tidak banyak persebaran Omikron di Indonesia. Selanjutnya, berikut adalah kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi varian Omikron. Yang pertama adalah menunda sementara kedatangan warga negara asing dari negara yang saat ini sedang tinggi kasus Omikronnya. Yang kedua adalah menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kembali, ya, atau PKM biasanya, yang level 1, level 2, level 3, level 4. Kemudian mewajibkan isolasi selama 14 hari bagi warga negara Indonesia yang baru pulang dari 14 negara. Maksudnya 14 negara itu merupakan 14 negara yang sedang tinggi kasus Omikronnya. Dan yang terakhir adalah wajib isolasi selama 10 hari bagi WNI yang baru pulang dari negara di luar 14 negara. Nah, jadi misalnya dari negara manapun yang meskipun itu rendah varian Omikronnya, masyarakat tetap harus wajib melakukan isolasi selama 10 hari. Nah, berikut adalah negara-negara yang dilarang masuk ke Indonesia. Yang pertama ada Afrika Selatan, ada Botswana, ada Namibia, ada Zimbabwe, ada Lesotho, ada Mozambik, ada Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, ada United Kingdom atau Inggris Raya, termasuk itu juga Irlandia, ada Norwegia, maksud saya Wales, masuk Wales ada Norwegia, ada Denmark, dan juga ada Prancis. Nah, maka orang-orang yang sebelumnya pulang dari negara-negara tersebut ini, mereka harus 14 hari isolasi mandiri, seperti itu. Nah, sampai sini saja presentasi saya. Apabila ada salah kata mau dimaafkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton ataupun menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.